UKP 4-nya Pak SBY itu dibubarkan Pak Jokowi. UKP 4 itu adalah lembaga pertama yang dibubarkan Pak Jokowi setelah menjabat. Kalau saya berangkat dari kekhawatiran, saya khawatir bahwa era meritokrasi yang setengah mati coba dibangun sejak zaman Pak SBY itu berakhir. Persis. Saya khawatir meritokrasi itu berhenti. Saya ngomong ini case. Bagaimanapun harus dikembalikan nih meritokrasi itu dengan segala catatan tadi. Ini yang kita harap, dan saya kira Pak Prabowo ini juga sangat mengerti urusan ini. Iya ya, janji ini nggak bisa dipenuhi ya. Ini nggak bisa dipenuhi ya. Masa Prabowo mesti sadar, ini menteri saya nggak benar ini. Halo warga-warga, ini udah masuk bulan ke-8 kurang lebih ya pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi di bulan ke-8 ini juga saya sebenarnya kalau nongkrong gitu ya atau kumpul keluarga masih sering dapat pertanyaan yang umum banget. Biasanya tuh pertanyaan template-nya gini. Tan, menurut lo pemerintah sekarang tuh gimana sih? Nah, ini udah bulan sangat umum pertanyaannya. ke-8, tapi artinya Bang Hamid, ya sebenarnya ternyata masih banyak masyarakat juga yang mungkin di luar pemberitaan, di luar sana gitu ya, heboh-heboh. Mereka juga sebenarnya have no idea gitu, have no clue. Di dalam tuh sebenarnya dinamikanya tuh gimana gitu kan. Nah, kenapa saya jadi ingat pertanyaan ini Bang Hamid? Karena pas banget ada yang bisa jawab. No less than Mr. Yanuar Nugroho. Yeah. No less. Ini pertanyaan yang sangat umum, sangat makro, but I'm pretty sure Pak Yanuar pasti bisa jawab. Kenapa? Soalnya Pak Yanuar ini ibaratnya amfibi. Nah, jadi ada di alam akademisi, ada juga di alam teknokrat. Aktivisme juga. Berarti triple. Jadi kan sebenarnya ya dibilang safe to say, bilang ordal juga. mantan ordal. Safe to say. Artinya Pak Yanuar tahulah dinamika di dalam tuh seperti apa. Tapi sebagai orang yang ada di luar, menjadi aktivis, menjadi akademisi, juga tahu tuh gimana sih sebenarnya pemerintah saat ini gitu meng-treat gitu apa yang tadi ya dari sisi scholar, bagaimana masukan-masukan mereka. Dan lain sebagainya. Dinamika-dinamika itu yang sebenarnya masyarakat tuh nggak banyak tahu. Yang mereka tahu ya Indonesia gelap, katanya krisis. Emang bener ya gitu kan? Gitu, krisis kayaknya gue susah dari dulu, emang gue rasanya susah gitu kan? Gitu, tapi yang kayak gue dari dulu juga biasa aja, hidup gue enak-enak aja kan gitu sebenarnya. Nah, jadi ada hal yang orang tuh sebenarnya di dalam itu nggak tahu gimana. So, pertanyaan umum ini mau aku tanyakan dulu, tapi sebelumnya Pak Yan, harus Pak Yan yang nyampein. Cerita dulu deh, pengalaman Pak Yan itu ditelepon berkali-kali dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi 2 periode, sekarang di zaman era Pak Prabowo juga advising here and there kan sebenarnya. Berarti pengalaman Pak Yan itu di dalam itu seperti apa? Pernah mengalami posisi apa saja, jadi orang tuh have a clear line of who you are gitu ya, walaupun di Google juga banyak sih sebenarnya gitu kan. Ini ceritanya itu gini, Pak Hamid dan Intan. Dulu itu saya itu tinggal tenang di Inggris. Saya tuh dosen di Manchester dulu. Tahun berapa tuh kira-kira? Saya tinggal di Inggris itu dari tahun 2000 sampai 2012. Pulang ke Indonesia untuk menikah, terus balik ke sana lagi. Jadi saya S2, S3, postdoktoral di sana. Lalu ngajar di Universitas Manchester. Sambil ngajar, ya biasa membantu pemerintah Inggris, membantu Uni Eropa gitu dalam beberapa proyek. Lalu membantu dalam arti apa? Membantu dalam arti misalnya perumusan kebijakan mereka. Kemudian membantu misalnya waktu itu ada strategi bauran energi mix pemerintah Inggris. Kebetulan saya dengan supervisor saya waktu itu, saya sudah selesai S3, kemudian ya sama kayak di Indonesia ya, orang-orang Brexit ya, Anda ya. Oh jauh sebelum Brexit, jauh. Ya. Saya 2012 pulang ke Indonesia, tapi sebelum itu kan saya ada di sana. Nah, 2012 Pak Kuntoro memanggil saya pulang.
Guntoro Mangkusubroto almarhum. Menteri SDM saat itu. Waktu itu beliau adalah kepala UKP 4, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Ini era zamannya Pak SBY. Periode kedua. Jadi Pak Guntoro dulu itu kepala BRR ketika tsunami Aceh kan. Lalu setelah tsunami Aceh selesai, Pak SBY masuk periode kedua, Pak SBY melihat bahwa recovery Aceh itu sukses. Maka beliau menginginkan Pak Guntoro melakukan itu. Sebenarnya ini di belakang ini ada ilmu yang namanya deliverologi. Jadi untuk pertama kalinya Indonesia itu punya official delivery unit namanya UKP 4. Maka Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan itu terjemahan bahasa Inggrisnya adalah President's Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight. Itu terjemahannya. Itu kayak KSP nggak sih kalau zaman Pak Jokowi? Kalau kita lompat ya, KSP itu sebenarnya juga delivery unit. Mengapa Pak Guntoro mendirikan itu? Pak Guntoro itu berteman dengan Michael Barber. Michael Barber itu dulu adalah penasihatnya Tony Blair yang mendirikan delivery unit pertama di dunia membantu Tony Blair, namanya PMDU, Prime Minister Delivery Unit. Pak Guntoro menggunakan prinsip itu untuk BRR dan sukses. Negara-negara persemakmuran lainnya yang mantan jajahan Inggris mereka punya. Akhirnya niru ya. Malaysia namanya pemandu, di Brunei ada dan lain-lain. Bahkan di US tuh nggak ada tuh ya? Mereka punya namanya West Wing kalau mereka. Itu saraf sayap eksekutifnya presiden. Tapi singkat cerita, 2012 saya diminta pulang, kemudian langsung dijadikan asisten ahli kepala UKP 4. Kalau sekarang mungkin staf khusus gitu ya, setara dan staf kepala UKP 4 saat itu. Saya membantu Pak Guntoro, membantu Pak SBY, kemudian baru belajar mengenai birokrasi di Indonesia. Jadi saya merasa 2 tahun itu Pak Guntoro itu seperti, setelah saya refleksikan, itu seperti menyiapkan saya gitu ya. Meskipun saya nggak tahu bahwa saya akan jadi deputi ya, tapi 2 tahun itu saya diajar oleh Pak Guntoro. Saya dipaksa tahu bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana relasi antara presiden dengan menterinya, bagaimana UKP 4 menerjemahkan visi politik. Saya tanyakan, Pak ini UKP 4 ini ngapain ini Pak? Dia bilang, ini ada visi politiknya presiden, SBY. Lalu kemudian ada prioritas nasional, waktu itu 11+3, harus diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan prioritasnya pemerintah. Jadi saya 2 tahun itu belajar bagaimana menerjemahkan visi politik dalam sebuah kegiatan pemerintah yang outputnya memang menyasar itu. Itu saya pelajari. Itu bisa dibilang pengalaman pertama Pak Ian di pemerintahan. Pemerintahan Indonesia. Kan sebenarnya saya membantu dengan Inggris kan. Dan saya kaget itu, saya pulang langsung dijadikan eselon 1B itu kan. Saya umur saya 40 tahun, saya masih ingat 2012 dijadikan eselon 1B. Saya terbata-bata tapi ya sudah dijalani. Lalu, sebentar. Saya penasarannya adalah ada culture shock nggak? Ada. Pola pemerintah bekerja dengan pemerintah Inggris? Dalam hal itu ya. Dengan Indonesia. Saya mengantisipasi culture shock sebenarnya. Tetapi begitu masuk ke UKP 4 dengan cara kerjanya Pak Guntoro, saya tenang. Not that bad. Karena Pak Guntoronya pas juga nih. Saya ceritain ya. Ini nggak banyak orang tahu, tapi saya mau bilang ini. Pak Guntoro sebagai menteri, itu staf langsungnya cuma 26. Tok. Dan kami ber-26 dengan Pak Guntoro itu punya ruang kerja namanya war room, di mana orang lain tidak bisa masuk. War room, ruang untuk perang. Itu sama seperti di Inggris. Waktu Winston Churchill, ya kan? War room itu. Kami punya satelit. Satelit itu artinya staf-staf di luar sana yang mengerjakan proyek-proyek tertentu. Tetapi 26 orang ini langsung disupervisi oleh menteri. Pak Kun punya 6 deputi, tetapi tidak ada kedeputian. Jadi misalnya Pak Amit ini bisa jadi stafnya deputi 1 dan deputi 2 sekaligus, tergantung proyek. Jadi real matrix, modelnya kayak gitu kan ya. Nah, model kerja itu membuat kami dan semua di sana itu tidak ada yang PNS. Ada satu Pak Agung Harjono dipinjam dari Bappenas, BKO. Ada 2 orang atau 3 orang dari Bank Indonesia dipinjam. Tetapi yang lain profesional, bukan PNS. Dan ini yang menurut saya paling penting, tidak ada yang berpolitik. Jadi politik itu berhenti di Pak Guntoro. Deputinya tidak berpolitik, apalagi stafnya. Jadi kami fokus kerja. Murni kompetensi ya? Murni. Dan saya bolak-balik sampaikan pada, ini sekarang pada menti-menti saya, anak-anak muda saya. Pak Kun ngajari saya gini, Pak Amit. Yanuar, di kantor ini kamu akan ketemu banyak orang penting. Tetapi bukan kamu yang penting. Saya terdiam. Saya tahun 2009, saya itu dosen terbaik di MBS Manchester.
tahun 2010 saya orang Asia pertama penerima Household Fellowship. Saya sudah jadi seseorang. Balik ke Indonesia dibanting sama Pak Kun. Yanuar, kamu akan ketemu banyak orang penting di sini. Kamu akan ketemu menteri, akan ketemu wapres, tapi bukan kamu yang penting. Saya mikir, wow. Iya, enggak, maksud saya setelah saya renungkan, dekat dengan orang penting. Gimana rasanya itu bisa gitu? Membuat kita merasa kita ikut penting kan juga. Padahal bukan. Dan akhirnya itu jadi ilusi ya. Exactly. Jadi itulah yang pertama kali dari Pak Kuntoro. Maka tadi ditanyakan apa ada culture shock? Saya ketemu Pak Kuntoro, saya merasa sangat beruntung karena kemudian not that bad. Dan akhirnya ya gapnya tadi ini ya terputus. Oke. Singkat cerita, 2 tahun sampai akhir periode Pak SBY, Pak Jokowi terpilih jadi presiden. Kemudian saya diminta menjadi deputi kepala staf presiden. Itu ada cerita yang agak lucu itu. Jadi ketika tanggal 31 Desember 2014, saya baca di TV, Pak Luhut diangkat menjadi kepala unit staf presiden kalau masih ingat. Ya kan? Jadi kepala staf kepresidenan. Kan? Beliau kan sebelum Pak Muldoko diangkat. Jauh. Itu pada pertama Pak Jokowi. Dan sebenarnya ada suatu kejadian di mana UKP 4-nya Pak SBY itu dibubarkan Pak Jokowi. UKP 4 itu adalah lembaga pertama yang dibubarkan Pak Jokowi setelah menjabat. Kenapa? Karena padahal jelas saya juga dengar banyak selain diperkuat oleh cerita Anda ini bahwa lembaga itu efektif. Sebenarnya begini. Kok dibubarin? Nah, itu kalau kok dibubarin itu saya hanya bisa menduga karena nggak pernah terucap. Tetapi yang terjadi adalah bulan Agustus 2014 Pak Jokowi sudah terpilih tapi belum dilantik. Pak Kuntoro dan saya menghadap Pak Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI. Saya masih ingat persis Pak Kuntoro seberangnya Pak Jokowi, saya di depan saya Ibu Rini Sumarno tadi itu. Kemudian sebelah saya Mas Andi Wijayanto dan di sana Mas Hasto. Dan Pak Kuntoro menceritakan tentang UKP 4 kepada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi mengatakan, "Oh, begitu cara kerjanya." Dan tanya, "Kalau begitu saya mesti gimana Pak Kuntoro?" Saya masih ingat itu. Dan Pak Kuntoro mengatakan, "Bapak, tanggal 20 Oktober kami semua akan meninggalkan UKP 4. Silahkan diisi dengan orang-orang Bapak." Itu mengapa saya begitu kaget ketika 20 Oktober malam Pak Jokowi mengumumkan kabinetnya tidak menyebut kepala UKP 4. Implisit dia bubarkan UKP 4. Itu padahal artinya setingkat kementerian. Setingkat menteri. Nah, ketika dan saya ya sudah Pak Kuntoro mengatakan kita sudah melesaikan tugas kita dengan kepala tegak kita tinggalkan kantor ini selesai pulang. Saya pulang ke Jogja. Sampai tanggal 31 Desember tadi Pak Luhut saya lihat di TV, diangkat itu. Jam 3 sore Mas Darmawan Prasojo sekarang PLN Dirut, telepon saya. "Mas Yan, diminta jadi deputi di KSP." Saya bilang, yang minta siapa sampean itu hoax ini. Saya masih ingat itu kan. Jam 5 sore, Pak Luhut telepon. Saya itu tahu nama Luhut Binsar Panjaitan, tapi belum pernah bicara. Jadi waktu beliau telepon jam 5 sore, Selamat sore Pak. Itu nomor pribadi? Nomor saya? Enggak, iya, dari Pak Luhut langsung. Oh ya, saya kan nggak tahu nomor itu kan saya angkat kan, yang penting bukan spam gitu kan. Saya angkat kan. Selamat sore, Luhut di sini. Spontan. Luhut siapa ya Pak? Karena saya belum pernah bicara. Luhut Binsar Panjaitan di sini. Siapa? Singkat cerita saya diminta ke Jakarta hari Seninnya. Sampai di Jakarta, Pak Luhut mengatakan saya diminta jadi deputi. Jadi benar Darmo itu bukan hoax. Right. Dan ketika KSP itu berjalan, saya lapor ke Pak Kuntoro. Pak, saya diminta jadi deputi. Pak Kuntoro bilang, "Syukurlah Yanuar, kamu hidupkan lagi semangatnya." Itu tadi. Nah, nanya nggak, kok ke KSP gitu? Nah, waktu itu saya tahu, ini satu sisi yang saya belajar dari Pak Kun adalah bagaimana dengan rendah hati kita memang pemimpinnya berganti kok. Memang stylenya berubah. Yang saya mau bilang waktu itu ke Pak Luhut adalah, Pak, dulu di UKP 4 tugasnya adalah menerjemahkan visi politik
menjadi actionable deliverable plan. Ya. Jadi kan di tingkat kementerian dan pemerintah daerah. Dan Pak Luhut mengatakan, silakan. Satu hal yang saya salut dari Pak Luhut adalah dia membiarkan saya membentuk tim saya sendiri loh Pak. Pak Luhut tidak intervensi, dia tidak ngirim orang, dia tidak memberi nama ini tolong kamu masukkan. Nggak ada nitip-nitip. Kau bikinlah tim terbaik menurutmu, gitu ya. Dan itu Pak Luhut itu bilang ke saya sering diajak makan pagi gitu kan, itu adalah jabatan Pak Luhut lagi pertama kalinya setelah era Gus Dur. Saya kan dulu tidak jadi siapa-siapa kan, masuk pemerintah lagi zaman Pak Jokowi itu sebagai kepala staf. Lalu saya bertanya kan, oke Pak, kalau begitu tanggung jawab saya di mana? Saya diminta memilih atau menyiapkan atau apalah namanya merancang. Waktu itu title saya masih Deputi 2 bidang pengendalian program prioritas. Maka dari nawacitanya Pak Jokowi, saya cari yang prioritas ini apa untuk menjawab nawacita ini. Itulah pekerjaan. Menerjemahkan visi politik, saya pilih menjadi actionable plan yang bisa dieksekut oleh kementerian dan lembaga. Jadi ini blank space banget dong ya? Oh iya. Tetapi itu adalah hakikat delivery unit tadi yang dipromise itu mesti dideliver. Ketika Pak Jokowi misalnya mengatakan ada masih ingat waktu itu negara hadir. Pasti Mas Pak Amin masih ingat itu waktu itu. Kita diskusi di depan dengan. Iya kan nawacita itu kan. Coba bagaimana mengatakan negara hadir. Wujudnya apa? Lalu kemudian dalam pilihan action plan misalnya memastikan anak yang lahir punya akte kelahiran, memastikan yang miskin tidak mati karena tidak bisa berobat saat sakit. Kayak gitu-gitu kan. Menerjemahkan itu. Itulah pekerjaan. Jadi yang namanya visi politik, janji politik mesti diterjemahkan. Nah, itulah KSP. Setidaknya pada periode 1 dari tahun 2015 itu sampai 2019 akhir Pak SP saya di sana. Pak Muldoko, Pak Luhut ya, kemudian beliau diganti oleh Kang Teten, Kang Teten diganti Pak Muldoko sampai periode 1 selesai, ingat ya kan? Bener, ada Pak Teten periode dulu, kedua saya masih membantu kira-kira 3 bulan karena Pak Muldoko mau merestrukturisasi kantor. Sampai bulan Desember saya memutuskan untuk tidak meneruskan di KSP dan kembali ke dunia kampus. Kok habis itu COVID masuk kan? Saya diminta lagi menjadi ketua tim Monef, program namanya CARES, COVID Action Response gitu ya, kira-kira itu untuk membantu Pak Erlangga waktu itu. Saya 2 tahun full nangani COVID, setelah itu saya di Bappenas nangani SDGs sampai Desember kemarin. Yang Kepala Sekretariat Nasional SDGs itu Koordinator. Sampai Desember kemarin ya? Baru ya? Jadi sampai kemarin 31 Desember, hari terakhir saya di pemerintahan di dalam. Maka tadi kita ngomong ordal itu mantan. Sekarang sudah tidak lagi. Semi ordal. Oke, ini kurang lebih 15 menit pembacaan CV beliau aja. Bukanlah CV gimana ini. Tadi ditanya soalnya. Iya, berarti kan artinya teman-teman sekarang udah clear nih. Bahwa saya tidak klaim kalau Pak Yan itu emang benar-benar fix banget nih, tahu pasti mau ditanya apapun soal pemerintahan sekarang tuh dinamikanya sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah kalau sekarang kan saya nggak ditanya, saya nggak tahu. Nah itu justru yang terbaru aja karena baru 6 bulan lalu kan. 6 bulan lalu. Ya. Okay. Off ya. Gimana? Ini pendapat saya ya. Saya mengalami pergantian kekuasaan dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi 1 ke Pak Jokowi 2. Kemudian saya masih di Bappenas ketika Pak Jokowi 2 ke Pak Prabowo. Setiap kali pergantian rejim atau pergantian pemerintah itu pasti painful. Pasti. Okay? Karena dari 0 nggak painful. Oke. Ini saya mau hitung. Ini saya ngomong padanya ini ya. Ya, gimana? Ketika sebuah pemerintahan baru terbentuk, setahun pertama sampai 1,5 tahun, mereka akan melakukan konsolidasi, baik politik maupun teknokratik. Menterinya baru, orangnya baru, dirjen baru. Jadi setahun ini kalau bekerja belum optimum. Masuk tahun kedua, pertengahan, tahun ketiga, masuk ke menuju tahun keempat, mereka bekerja full. Tahun keempat, pertengahan, sudah mulai mikir, pemilu berikutnya gimana agar terpilih lagi. Praktis tahun kelima, mereka tidak bekerja. Tidak berlebihan kalau dikatakan ya negaranya dipimpin oleh eselon 1 atau eselon 2. Jadi lemdak itu berlangsung setahun ya? Lemdak itu kalau kita bukan 2-3 bulan terakhir. Enggak. Ya? Jadi
Jadi setahun, kemudian setahun terakhir. Jadi itu bekerja 3 tahun kan? Berarti peaknya cuma paling tahun-tahun 2, 3, 4 ya. Oke ya. Lalu periode kedua, karena ganti kabinet, ganti koalisi politik, konsolidasi lagi. Nol lagi. Jadi ritual tadi terulang. Kalau ini berikutnya adalah siapa tahu pengganti saya usahakan agar nggak merusak karya-karya saya. Artinya dalam 10 tahun, paling lama pemerintah bekerja, kalau saya ini agak nuduh ini ya, bekerja serius itu 6 tahun dalam 10 tahun. 3 tahun pada periode pertama, 3 tahun pada periode kedua. Nah, kalau nanya sekarang, 6 bulan kok kayak gini? Bagi saya, wajar. Lalu masih konsolidasi kok. Apalagi konsolidasi teknokratik yang masih seperti ini, politik. Dan catatan saya, Bang Hamid, adalah ketika kementerian itu diperbesar jumlahnya, nambah dari 34 menjadi 48. Ini, saya tuh sempat mikir gini ya. Ketika Pak Prabowo mengatakan, ini asta cita, ini ada quick wins gitu ya, sebanyak itu ya. Terus kemudian ada cerita bahwa beliau mau, ini ambisi saya. Lalu ada juga yang mengatakan, oh Pak Presiden akan menambah jumlah kementerian. Saya tuh masih punya harapan, mudah-mudahan beliau mendapatkan advice yang benar. Bahwa kalau dia mau lari, jangan mengubah kementerian. Pakai yang ada, diberi beban pekerjaan itu, karena sudah teratur. Orang Jawa bilang temoto, ya tahu? Udah temoto, udah ada kerangkanya. You lari. Sambil Pak Prabowo mengatakan, dalam 2 atau 3 tahun ke depan, saya akan merombak kementerian. Tetapi dia langsung run dengan kementerian yang ada. Karena sudah mapan. Yang terjadi tidak begitu. Dia bikin kementerian baru, kementerian lama bahkan dibubarkan. Maka masalah pertama adalah SOTK. Struktur organisasi dan tata kerja. Belum ada perpres, anggarannya dari mana, kantornya di mana. Begitu diumumkan 48, saya bilang, belum nomenklatur itu penting banget. Surat aja bisa lama banget jangan-jangan keluar. Perpres kementerian itu ada yang sampai Januari, Februari, ada yang belum selesai. Maka kalau seperti sekarang ini, saya mikir, ini setahun ini beres nggak yang ledak? Pak Prabowo dilantik tanggal 20, tanggal 23, saya nulis di Kompas. 1 halaman penuh, judulnya Tantangan Masa Depan Pemerintahan Prabowo. Dan saya bilang, 6 bulan, paling cepat, kalau nggak setahun, bahkan mungkin lebih, pemerintahnya akan ledak. Ya, jadi kalau sekarang ini, kok belum terdeliver? Makan bergizi gratis misalnya. Targetnya 82,9 juta orang tahun 2025. Anggarannya dari 71 triliun naik ke 171 triliun. Realisasi. Baik bulan ini, kalau saya baca koran, angka resmi pemerintah yang menerima baru 3 juta. Out of 82.9 million. By end of this year kan? Ya. Gimana mengangkat? 2%. Anggarannya baru 3 juta kata menteri, baru 3 triliun kata Kementerian Keuangan. Itu 3% dari 71 triliun. Tetapi kalau dari 171 triliun yang Maret kemarin disampaikan, not even 2%. Sebentar. Ini gimana? Pak Yan dan Bang Hamid, aku boleh MBG itu nanti mungkin agak selanjutnya gitu ya. Aku mau coba yang tadi bagaimana ledak itu terjadi. Nanti kita lanjutin, itu seru sebenarnya. Nanti aku akan follow up question soal itu. Tapi kemudian kalau lebih makro dulu ya gitu. Ini karena pertanyaan orang tuh juga suka sampai ke dalam tuh. Misalnya contohnya gini, bener nggak sih kalau misalnya, atau paling awam gini, siapa sih yang nasehatin presiden? Misalnya gitu. Karena kita ngelihat banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian confronting each other. Atau tidak konsisten lah gitu. Baik dari komunikasi publik dan lain sebagainya. Misalnya, let's say tadi Pak Ian udah mention MBG. Sementara kita juga nggak lagi baik-baik aja keuangan. Terus kok bisa beliau tetap kekeh menjalani ini? Berarti kan ada entah advice yang salah atau memang tidak mendengarkan research akademik yang bicara atau dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya dinamika di dalam, kalau Pak Ian melihatnya, pemerintah sekarang itu cukup melibatkan expert judgment nggak sih dalam hal ini ya, scholar gitu. Ini kalau saya deduksi ya, Bang Hamid ya, kalau melihat hasilnya, saya ragu. Oke, ini saya cerita pengalaman. Zaman Pak SBY, Pak Kuntoro itu selalu menyiapkan briefing untuk presiden.
dalam sebuah dokumen yang diberikan kepada presiden, presiden baca, akan diberi catatan. Itu zaman Pak SBY. Kalau nggak salah saya cuma sempat ikut terlibat sekali. Jadi ada breakfast meeting gitu, di mana minggu ini atau hari ini dengan Menko 1, Menko 2, Menko 3, dengan Pak Kuntoro, dengan Menteri apa gitu ya. Ya saya kan waktu itu kan masih anak kemarin sore gitu kan saya dulu di pojok gitulah ya, di pojok sana gitu kan Pak Kuntoro makan nyaret gitu. Tetapi briefing itu ada. Kemudian zaman Pak Jokowi periode pertama. Nah, saya mengalami masa di mana saya ketemu presiden itu lebih sering daripada menteri. Saya bisa ketemu Pak Jokowi 3 kali seminggu. Memberikan advice. Dan Pak Jokowi bertanya, saya berikan data. Beliau berdiskusi, bahkan berdebat. Jadi proses itu saya tahu. Di periode pertama. Ya, dan itu diimplementasikan advice-nya. Dan menurut saya iya dijalankan. Contoh bagaimana dulu jalan tol Trans Jawa yang kemudian berpengaruh pada UMKM di pantai utara Jawa, kemudian sudah terlanjur begitu, maka kalau gitu rest areanya diisi UMKM segala macam itu beliau mendengarkan. Beliau bertanya sebelum ke lapangan, istilah beliau itu belusuan gitu kan. Bertanya, ini saya belusuan kemana? Yang ditanyakan apa? Jadi kami itu merasa memang kami mendukung presiden. Dan didengarkan. Bukan lah, kami staff kan. Tapi setidaknya yang membuat kami bangga adalah, yang kami senang adalah masukan-masukan kami itu didengar. Meskipun nggak sepenuhnya, dan saya tahu kan masukan teknokratik dan nggak harus semuanya. Dan nggak harus kan, karena beliau kan yang politis. Ya benar. Periode kedua, saya tidak bisa bicara banyak karena saya tidak di KSP lagi kan, karena saya nangani COVID. Tetapi di mekanisme COVID itu, saya merasa masukan-masukan saya sebagai ketua tim Monef didengarkan. Ketika saya di SDGs, saya merasa masukan-masukan kami didengarkan oleh pemerintah. Pertanyaan Intan tadi, menurut saya itu penting banget itu dijawab. Advisor-nya sekarang siapa? Dan mekanisme memberi advice-nya seperti apa? Nah, itu. Tidak kalah pentingnya yang kedua ya. Mekanismenya kan? Ya, mekanisme. Bang Hamid, dulu ya, waktu di KSP, zaman Pak Muldoko. Pak Muldoko itu sampai, waktu itu sebelum Kang Teten juga ada, membentuk tim penasehat. Karena kami tahu bahwa kami bukan ahli semuanya kan. Jadi ada 11 atau 10 orang yang diminta menjadi penasehat untuk memberikan advice kepada kepala staf. Agar kepala staf bisa memberi advice pada presiden. Saya tidak tahu masih ada atau tidak sekarang. Dan saya tidak berani berprasangka iya atau tidak. Tetapi kalau melihat kemudian pernyataan Bapak Presiden atau apa yang dikeluarkan oleh istana, saya jadi bertanya-tanya, ini jenis advice seperti apa yang diberikan ya? Atau mekanisme memberi advice-nya seperti apa? Karena menurut saya ini seperti echo chamber itu ya. Saya khawatir Bapak Presiden mendengarkan orang-orang di sekitar beliau yang bergema dengarkan suara sendiri. Kemudian padahal di luar berbeda cerita. Itu yang saya khawatirkan, Mbak. Kalau tadi ditanyakan apakah ada role dari academics atau role dari intelektual, saya tahu ada beberapa intelektual di lingkaran dalam ya. Atau mungkin civil society? Atau civil society. Saya kok tidak yakin ya. Tapi mungkin beberapa prominent academics atau prominent scholars ya, Bu Mari Pangestu ada di sana, Kang Arief Ansoriso di sana, orang-orang pinter itu di sekitar beliau juga ada. Dan menteri-menteri beliau juga beberapa orang-orang yang memang kredibel gitu, orang-orang yang mumpuni gitu ya. Tapi memang saya jadi berpikir, mengapa kok sejumlah kegiatan atau sejumlah prioritas presiden kok arahnya kok ke sana, ke sini, tidak jelas begitu misalnya. Meskipun saya pernah di dalam, saya tahu bahwa ini tegangannya ya Intan ya. Semua visi politik itu punya konsekuensi teknokratik. Semua upaya atau program teknokratik pasti punya konsekuensi politik. Apapun. Ingat-ingat saja itu. Jadi saya ngerti bahwa di istana itu pasti tarikan itu kencang banget. Pasti. Dan itu membutuhkan advisor yang bisa berayun di antara yang teknokratik dan politik. Ketika Presiden mengatakan, saya akan menyediakan 3 juta rumah gratis. Masih nggak pernah Hamid? Ini kan janjinya, ini kan janji teknokratik. 3 juta rumah gratis. Ini implikasi politik ini. Begitu itu sudah menjadi janji politik, punya implikasi teknokratik ini. Duitnya dari mana? Mengatakan makan bergizi. Kalau saya mau balik sana lagi. Atau mengatakan, Anda ambil aja lah 1 dari 8 quick wins-nya. Yang seolah-olah teknokratik itu semuanya punya konsekuensi politis. Dan sebaliknya,
yang politis. Mungkin maksud beliau adalah misalnya soal entahlah apa, pemisahan anggaran atau pemisahan keuangan itu lah ya. Keuangan itu apa namanya, rencana awal kan nggak jadi kan? Karena visi politik itu akan punya konsekuensi teknokratik. Dan konsekuensinya bisa jauh panjang sekali, besar sekali. Nah, kalau Pak Ian ngelihatnya, kalau kita ngomongin birokrasi ya, birokrasi dari pemerintahan sekarang, karena birokrasinya itu sangat penting untuk deliverables, janji-janji politik ya, quick win lah. Gitu. Nah, bagaimana Pak Ian ngelihat birokrasi pemerintahan Prabowo Gibran? Misalnya kita lihat dari pemilihan menterinya, itu kan banyaknya loyalis dari presiden, which itu juga penting sebetulnya kan, untuk bisa mendeliver keinginan politik beliau gitu, itu juga penting. Tapi kemudian banyak nama-nama yang tidak jarang dikritisi. Gitu, karena dianggap ini sangat jauh dari kompetensinya. Dan itu tidak hanya 1-2 nama gitu. Pak Ian ngelihat birokrasi yang dibangun oleh Pak Prabowo ini sekarang seperti gimana? Apa? Kalau saya berangkat dari kekhawatiran, saya khawatir bahwa era meritokrasi yang setengah mati coba dibangun sejak zaman Pak SBY itu berakhir. Persis. Saya khawatir meritokrasi itu berhenti. Saya ngomong ini case. Ini saya senyum getir loh. Saya ngerti. Apalagi saya juga gini Intan, gini. Zaman Pak SBY dulu, meritokrasi itu dimulai. Atau dulu zaman Pak Harto sudah ada namanya, Kementerian PAN itu sudah ada. Pendayagunaan aparatur negara. Zaman Pak SBY ditambahi RB, reformasi birokrasi, ditambahi. Nah, itu tujuannya memang mau merombak birokrasi. Agar lebih berdaya. Dengan jalan mulailah sistem meritokrasi. Pemilihan pengangkatan ASN, ujian dan lain-lain. Lelang jabatan segala macam itu kan. Zaman Pak Jokowi dia memulai dengan orang non PNS bisa menjabat sebagai eselon 1, dirjen atau deputi. Contoh Hilmar Farid. Hilmar Farid itu dari NGO toh? Dapatnya dari lelang itu. Iya, makanya lelang jabatan yang dibuka bahkan untuk non PNS masuk. Kalau saya di KSP, meskipun saya bukan PNS, tapi kan kalau KSP sekitar presiden memang penunjukan politis ya kan. Tetapi yang ini ada lelang jabatan, jadi diuji. Dan itu berlanjut. Ada beberapa nama kan? Lelang tuh artinya? Lelang itu dibuka. Siapa yang mau? Ujian, segala macam, nulis paper. Tahu nulis. Berarti meritokrasinya bagus dong kalau kayak gitu. Oh iya, justru dalam kerangka tadi mau membangun. Artinya bukan lelang, maksudnya bagi-bagi untuk loyalis, bukan begitu ya? Ya, pembagian bukan lelang itu. Itu bagi jabatan. Lelang jabatan. Nah ini saya berusaha on the same page. Open bidding untuk menjadi seorang dirjen. Nah, diuji kan, Pak Amin juga pernah jadi pansel. Yakin saya itu udah ngerti semuanya itu kan. Nah, itu setidaknya saya periode pertama. Bahkan kalau saya tidak salah ingat pada periode kedua, saya itu pernah menjadi pansel untuk BPJS Kesehatan. Jadi ngerti, milih orang itu begini caranya. Tes psikologi, wawancara, gini. Dan kemudian kami mengajukan nama, akhirnya 3 nama karena usernya presiden. Ya kita pada presiden, tapi kita sudah memilih 3 nama terbaik. Nah, ini yang saya khawatir. Zaman Pak Prabowo ini kayaknya nggak berlanjut. Ketika posisi dirjen, deputi semuanya ditunjuk langsung oleh Pak Prabowo, saya belum mendengar sampai sekarang bahwa ada open bidding untuk posisi eselon 1. Tapi posisi eselon 1 sudah diganti semua dan orang mengatakan ini punya afiliasi dengan ini sisi ini, dia bekas komandan mana, dia ada di mana dan lain-lain. Kalau Intan tadi bertanya begitu, saya itu agak khawatir. Apalagi ini sekali lagi saya tidak mencoba suuzon tidak, tetapi saya mendengar concern teman-teman mengenai revisi undang-undang ASN, di mana nanti presiden itu bisa memindah PNS bahkan yang ada di daerah. Ini kan sesuatu yang sangat jauh kan? Nah, kalau seperti itu, saya khawatir era meritokrasi yang setengah mati kita bangun, setidaknya mungkin 20 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir ini, itu akan runtuh di zaman ini. Itu yang saya paling khawatir. Mengapa saya khawatir? Karena birokrasi itu mesinnya pemerintahan. Kalau kita menjadi negara maju, itu bukan soal ekonomi, itu soal birokrasi. Kalau birokrasi kita kayak gini, kamu percaya kita jadi negara maju? Kamu percaya Indonesia masih terjadi kalau kayak gini birokrasinya? Enggak, saya nggak percaya.
Kalau di era Pak SBY itu gimana sih Pak Yan, komposisi dari orang-orang? Saya tidak ingat persis karena saya juga hanya 2 tahun terakhir ya. Tetapi setahu saya, kalau kita mau agak ekstrim sekalian, ke zaman Pak Harto, itu teknokrat malah. Pak Harto itu menteri-menterinya teknokrat. Hebat malah. Menteri-menterinya. Dan waktu zaman benar-benar dipilih dengan betul ya waktu tajam. Profilingnya juga kuat. Zaman hampir nggak pernah kebobolan lah istilahnya ya. Cuman paling akhir aja ada Bob Hasan. Tapi sebelumnya dari tahun 67 sampai 93 itu nggak kebobolan tuh. Hebat. Zaman Pak SBY setidaknya saya melihat wapres seperti Pak Budiono. Saya melihat menteri seperti Ibu Armida Bappenas. Orang-orang yang memang saya percaya gitu. Dan Pak Jokowi periode pertama itu juga para profesional. Even periode kedua Pak Jokowi juga orang-orang profesional, meskipun orang kemudian mulai bergeser, banyak orang politik masuk. Kalau saya tidak salah ingat, saya mendata 108 orang itu kan menteri, wakil menteri dari 48 kementerian lembaga ditambah 5 lembaga itu. Kalau saya tidak salah ingat, sebelum reshuffle itu hanya sepertiga yang profesional dari kabinetnya Pak Prabowo. Kira-kira sepertiga. Saya dengan teman-teman kami di Nalar gitu ya, mencoba mendata itu. Profiling itu ya. Ini sepertiga profesional, yang 2/3 politis. Jabatan politik ya. Itu yang membuat saya makin apa ya, orang Jawa bilang menggerantes itu apa? Itu makin nongso gitu ya. Karena ini kementeriannya baru, jumlahnya banyak, tidak punya pengalaman menjalankan kementerian, orangnya baru, tidak punya pengalaman birokrasi, tidak punya expertise. Maka kalau kemudian penyerapan lambat, gaji terlambat, program dijalankan lambat, bagi saya itu konsekuensi logis. Tapi saya nggak kaget. Pak Yan sama Bang Hamid, kalau misalnya kita dengarkan klaim dari Pak Prabowo, puji-puji terkait dengan kabinetnya sekarang, saya melihat menteri saya kerjanya sudah baik gitu. Nah, gimana Pak Yan dan Bang Hamid? Ini Pak Hamid saya jawab coba. Gimana Bang Hamid ini? Tapi sebelum ke situ ya, saya kira kalau itu kan aspek-aspek pinggirannya sebetulnya. Kita mau kerangka besarnya, saya prihatin dengar Yanwar bilang cerita kayak gini ya, bahwa itu sudah nggak ada lagi dan bahwa tadi konsolidasi itu memang pasti semacam itu, Intan. Jadi gimana ya? Nah, ini yang saya kira perlu kita pikirkan serius. Bagaimana mengatasi lemdakism ini? Karena akan terjadi terus. Sampai kapanpun nih, kalau masih polanya begini, kan terjadi terus. Nah, sekarang kita bisa lihat, misalnya contoh ke negara lain ya. Yang paling dekat itu kan sebetulnya Amerika pada kita itu. Amerika itu kalau ada presiden baru, saya masih ingat zaman George Bush tua. George Bush pertama itu, dia bawa 12.000 orang. Masuk ke West Wing? Masuk. Bukan West Wing lah, West Wing kegedean. 4.000 West Wing itu ya. Itu lain. Anda bisa bayangin kalau sekarang ini, Trump yang kemarin, mungkin jumlahnya udah 3 kali lipat itu. Jadi mungkin 36.000 sampai 40.000, kan, termasuk buat states ya. Nah, kita perlu studi menurut saya. Apa yang terjadi di sana? Terjadi nggak lemdakism kayak begitu? Apakah terjadi konsolidasi setahun yang seperti dibilang itu di sana? Saya kira ini agenda penting ya, perlu, karena kalau enggak kita cuman bisa nelongso aja, Mas Yanwar. Kita prihatin kenapa misalnya efektivitas kerjanya cuma 3 tahun ya secara keseluruhan, itu hitungan kasarnya lah. Kan harus diatasi ini. Bagaimana hal yang semacam itu tidak usah berlarut-larut terjadinya. Katakanlah next presiden ini itu udah berkurang lah separuh gitu ya kira-kira. Artinya memang harus ada perbaikan gitu. Kalau enggak kita begini terus, dan itu yang diceritakan itu memang benar-benar terjadi, Intan. Kalau kita dengar ya misalnya apalagi menteri baru atau wamen, biasanya wamen atau kepala ini kepala itu yang non kementerian ya, itu benar-benar kantor nggak ada. Ya, kantor udah jelas nggak ada, bingung mau ngantor di mana gitu. Itu benar-benar terjadi dan itu jumlahnya banyak. Nah, belum yang penting juga nomenklatur. Saya ingatnya itu zaman Gus Dur. Ya, beberapa staf di istana Gus Dur itu. Paling sedikit setahun mereka nggak terima gaji. Ya, berapa saya kenal dia ngomong gitu.
Kenapa? Ya karena nomenklaturnya belum ada. Judulnya apa orang ini digaji? Ini uang negara, bukan main-main gitu. Jadi mereka terombang-ambing setahun lebih tuh beberapa orang. Nah, bayangin di zaman Gus Dur, ketika itu belum sekompleks sekarang kan? Apa namanya pembagian kekuasaannya kan belum sekompleks sekarang. Itu aja udah terjadi. Nah, bayangin sekarang 108 orang. Mungkin paling sedikit sepertiga atau separuhnya itu nggak tahu apa yang harus dilakukan, gitu. Nah itu jelas sekali merisaukan. Yang kedua saya kira the death of expertise atau the death of meritocracy. Ya ini juga terjadi. Memang begini Mas Enwar ya. Ini kan juga sebetulnya gejala global juga. Dengan permohonan maaf yang besar, saya ingin katakan bahwa the so-called social scientist itu tingkat kepercayaan orang terhadap mereka itu makin turun. Ya, karena gini Intan, yang namanya ilmu sosial itu kan tidak ilmiah, ya, tidak ada rigorous seperti dalam istilahnya aja neuroscience gitu. Science duluan kan, habis itu tambahin social science gitu. Jadi memang itu makin lama makin disorot orang nih, gitu ya. Di mana-mana di Eropa juga gitu. Jadi karena goyah ya, biasanya advice-nya, recommendation policy-nya juga goyah karena dunia langsung berubah begini cepatnya. Sementara ilmunya kan kedodoran, gitu ya. Itu catatan aja. Tetapi yang saya mau bilang bahwa tidak berarti mereka tidak berguna atau apa. Nah, mereka justru kayak sekarang pemerintahan sekarang justru harus harus benar-benar juga konsultasi dengan para ahli ini dengan segala keterbatasan mereka ya. Pasti mereka tetap lebih baik daripada sekedar punya preferensi politik dengan latar belakang militer, polisi dan sebagainya tanpa mengecilkan taraf mereka. Mereka punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ini bagaimanapun harus dikembalikan nih meritokrasi itu dengan segala catatan tadi. Ini yang kita harap dan saya kira Pak Prabowo ini juga sangat mengerti urusan ini. Pak Prabowo ini kan pengalaman di luar negeri luar biasa ya. Dia sendiri katanya banyak sekali membaca buku, kalau ke luar negeri beli buku dan sebagainya. Sudah pasti dia juga mengerti. Beliau juga berpengalaman di Town Hall UK ya. Kalau saya baca. Oh iya, dia suka melihat itu debat di mana parlemen itu. Inggris, apa namanya tuh? House of Commons sama House of Lords. Iya, nama tempatnya itu Westminster. Itu dia katanya lihat kan di sana memang seru banget. Perdana Menteri sama itu cuma 2 meter aja tuding-tudingan gitu ya, dan nggak ada yang berkelahi. Nah jadi dia, saya kira ngerti lah ya, pasti mengerti betapa fungsi penting expert dalam soal ini ya, gitu. Nah, saya sih masih berharap dia akan kembalikan mudah-mudahan ya dalam waktu. Mungkin tahun kedua. Nah, tapi kalau saya sedikit beda, Bang Hamid ya. Gimana? Saya kira mestinya apapun ya, ketika realitas berkata yang sebaliknya, itu mestinya kesadaran itu ada. Maksud saya begini. Bahkan ketika Pak Prabowo mengatakan tadi kan, menteri-menteri saya bekerja baik. Saya yakin Pak Prabowo akan ngitung nanti. Kalau Pak Prabowo menyadari pada triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi kita masih 4,7 dan triwulan keempat kita bahkan tidak mencapai 5%, dia pasti tahu ada yang salah. Yang seperti itu nggak bisa dimanipulasi. Kita kemarin berdebat soal angka pengangguran, ya kan? Karena angka dari BPS kok bagus banget, sementara di luar nyatanya pengangguran seperti itu. Tetapi dalam, koreksi saya kalau saya salah ya Bang Hamid ya, dalam sebuah pemerintahan yang populis, arti populis itu adalah mencoba menyederhanakan persoalan-persoalan kompleks dengan agenda-agenda yang simplistik dan emosional dan sentimental gitu ya, emosional gitu ya. Itu orang mungkin akan terlena dan kita juga terlena. Bahkan mungkin pemimpinnya sendiri. Tetapi ketika realitas itu menghantam kembali, terjadi yang namanya cognitive dissonance kan. Nggak nyambung antara yang diyakini dengan kenyataannya kok kayak gini gitu kan. Kalau Pak Prabowo menyadari itu, Bang Hamid mengatakan mungkin tahun depan, saya berpikir mungkin semester ini, paling lambat triwulan ketiga,
Mestinya dari dia reshuffle. sudah harus nyadar. Mestinya dari reshuffle. Karena dia mestinya ngerti. Contoh tadi, dari 3 juta anak, 3 juta siswa. Saya anggap aja data pemerintah benar. Kalau Anda lihat data NGO lebih kecil daripada itu. Anggap aja benar sudah MBG ini ya? Ya, MBG, contoh ya. Dari penerima MBG yang 3 juta, diklaim pemerintah. Pada bulan Mei, coba jelaskan bagaimana mencapai 82,9 juta Desember nanti. Nggak akan terjadi. Artinya peningkatan hampir 30 kali lipat. Gitu. Iya kan? Kan nggak mungkin. Sementara saya dengar Brazil aja 11 juta aja butuh bertahun-tahun. Setengah mati itu. Ya kan? Atau penyerapan anggaran. Atau yang lain deh. Manapun. Atau sekolah rakyat lah, atau sekolah Garuda lah, atau apapun. Mestinya ketika rakyat menghantam, iya ya, janji ini nggak bisa dipenuhi ya, ini nggak bisa dipenuhi ya. Misalnya Prabowo mesti sadar, ini menteri saya nggak bener ini. Atau kondisinya nggak bener atau ini. janjinya atau yang janji gue lebay juga ya gitu. Berlebihan. Dan menurut saya mau bilang ini Intan, tidak perlu malu menurut saya loh ya. Dan justru rakyat justru akan sangat menghargai ketika Pak Prabowo berdiri dan mengatakan bahwa saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setelah saya melakukan perhitungan ulang, saya kira target pertumbuhan kita sekian tuh terlalu tinggi atau angka ini salah. Saya mau mengoreksi. Dan mari kita bersama-sama sebagai bangsa bekerja bersama. Saya kira hebat itu. Pak Prabowo itu ya, dengan kemenangan kemarin 58% itu, dia tuh dapat dukungan rakyat kan? Mestinya kan? Jadi instead of ngeyel, keras kepala, kita mesti tumbuh 8%. Trust me, kita nggak akan mencapai 5% akhir tahun ini. Enggak Enggak. Akhir tahun ini 5%. IMF meramalkan 4,7. Kementerian Keuangan, saya baca kemarin kuartal kemarin itu 4,85 atau 4,87 angka itu. Bappenas masih optimis sekitar 5,3%. Wow. Bank Dunia dengan ADB itu sependapat dengan IMF sekitar 4,7%. Kan begini, ini bukan boleh ya, tapi sedikit cerita sedikit ya. Yang namanya GDP itu faktornya adalah konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi, ekspor, impor. Cuma ini faktornya. 5 elemen ya? 5 elemen. Jadi konsumsi masyarakat ditambah, singkatnya C, ditambah belanja pemerintah, G, ditambah investasi, ditambah ekspor, masukkan kurung, kurangi impor. Hanya plus dan minus, nggak ada kali. Jadi artinya 4 pertama ini mesti naik. Konsumsi mesti naik. Intan, kalau kamu warga negara, kamu punya duit, kamu nabung, itu baik untuk kamu kan? Tapi jelek untuk negara. Karena nggak ada konsumsi. Iya, karena nggak di-spending. Kamu mesti konsumsi, karena nggak di-spending kan? Itu. Ini mesti naik. Pembelanja pemerintah juga mesti naik. Sekarang yang terjadi, kamu nggak, karena kamu ragu dalam kondisi seperti sekarang ini, aku spending gimana dong? Mendingan aku tabung. Pemerintah malah motong anggaran. Government spending drop. Padahal itu mesin pertumbuhan. Investasi. Orang mau investasi takut. Lah gimana? Investornya dikeroyok sama preman kan? Dimintain jatah, dia pindahlah ke mana? Ke Vietnam atau kemana? Itu kan? Polisinya ekspor rendah nilai tambah. Karena kita ekspor komoditi. Sementara impor malah naik. Pasti naik. Sendok garpu untuk MBG aja impor. Piringnya juga ya? Piringnya juga. 4.000 mobil dari Sanjung dimasukkan ke Indonesia untuk diubah jadi mobil maung. Kemarin beli alutsista berapa? Ini seperti ini. Terus kita yakin mau 5%? Enggak, saya nggak yakin. Nah itu pantas orang-orang pada nanya advisernya siapa sih gitu kan? Waduh. Saya kira kalau saya melihat itu jelas tuh benar. Kalau saya melihatnya gini, soal faktor advisor segala macam itu saya kira faktor kedua, ketiga. Apa faktor pertamanya, Bang? Political will. Orangnya. Si aktor utamanya. Tapi yang penting lagi adalah tadi. Bagus sekali ya, saya hampir lupa nyinggung soal populisme. Memang di seluruh dunia ini sedang terjadi populisme naik. Bahkan Jerman, si Merz ini, siapa namanya? Friedrich Merz, siapa? Juga populistik ya. Mungkin di Polandia lagi. Brazil itu apa? Jair Bolsonaro itu satu-satunya yang bukan mungkin Argentina, Javier Milei ya. Yang sangat Javier Milei enggak ya, betul. Tapi yang lain, Amerika sudah jelas, Donald Trump sangat. Uni Eropa lagi naik, lagi right wing. Ya, jadi memang ini sumbernya menurut saya. Jadi kan kita udah bahas
berapa kali ya bahwa target-target yang disebut pemerintah itu kan nggak realistis gitu ya. Kenapa tetap dikumandangkan? Ya terpaksa merawat populisme ini. Ya terpaksa kita merefer Joseph Goebbels ya. Joseph Goebbels bilang kalau mau berbohong yang fantastis gitu, yang kolosal. Sekalian kalau dikit-dikit gampang diragu, kalau besar sekali. Dan mungkin ada alasan pemaaf belakangan hari banget gitu. Karena ya memang janji gede sekali sih gitu ya. Jadi ada banyak fungsi itu. Ini yang saya kira terjadi. Misalnya MBG menyangkut hampir 90 juta anak. Lalu rumah setahun gratis. 3 juta. Enggak, 3 juta rumah itu kan. Iya, 3 juta dalam rumah. 5 tahun sih. Gratis. Ya. Setahun, Pak. Oh ya? Iya. Saya salah baca dong. Setahun. Jadi Pak Jokowi itu 1 juta dalam 5 tahun saya nggak bisa loh. Nah, makanya, jadi dalam 5 tahun 15 juta rumah terbangun. Pak Hasim udah ngomong 2-3 bulan lalu, ini kalau satu periode 15 juta rumah, berarti kalau 2 periode 30 juta rumah bisa dibangun. Pak Hasim loh yang ngomong, Hasim Joyo. Tapi kan sekarang akhirnya rumah subsidi mau dikecilin jadi 18 meter. Maksud saya kamar itu. Maksud saya gini, maksud saya sudah pasti itu tidak mungkin deliver. Sudah pasti. Satu, material nggak ada. Kedua, bukan ekspornya. Yang bisa bangun rumah, kita udah ngomong berapa kali soal ini. Yang bisa ngebangun rumah beneran itu sedikit sekali di sini. Tukang-tukang itu sedikit sekali jumlahnya. Dan hanya ada 2 etnis yang bisa. Orang jarang menyadari ini. Nah, bagaimana mungkin kalau Anda mau bangun 3 juta rumah per tahun, itu artinya 250.000 unit per bulan. 8.000 sekian sehari. Dari mana? Jadi udah mustahil. Lihat sekarang, udah bulan ke-8. Secara teoritis, berarti kan sudah berapa harusnya? Udah 600-700.000 unit, kan? Ya enggak, belum. Nggak mungkin, tak? Jadi, nah maksud saya, program-program yang bombastis gitu, balloning begitu, itu saya setuju sekali sebenarnya bahwa dikoreksi saja. Koreksi saja gitu. Rakyat kita kan baik dan pemaaf kita ini pemaaf. Kalau alasannya juga dikemukakan dengan benar, dan sepanjang yang kita kenal, Pak Prabowo punya itu sikap kesatria semacam itu. Dia punya. Biasa dia begitu. Salah ya salah gitu-gitu. Kan berapa kali. Nah sekarang kita juga tunggu tuh. Nggak apa-apa. Wahai Bapak Presiden, koreksilah gitu ya. Lalu kita sebagai bangsa jalan bareng gitu. Jalan bareng gitu saja dia dukungan besar. Karena gini Bang Hamid ini. Kalau kesalahan demi kesalahan ini berlanjut terus. Nah, itu yang saya khawatirkan adalah sampai 2029 jangan-jangan tumpukan kesalahan itu sudah jadi sedemikian besar sehingga susah banget dikoreksi nanti. Spiraling kan? Terus. Makin lama makin membesar itu. Ibaratkan kita mau berlari. Kita nggak bisa berlari karena kita nembak kaki sendiri, tapi kita menyalahkan orang lain. Ini bukan hanya komunikasi publik yang buruk, tetapi menunjukkan bahwa substansinya juga nggak nangkep. Setahun ulang tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo adalah topik besarnya adalah mawas diri.